Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Kebumen Lawyer Club gelar acara diskusi hukum halakah akademik bertempat di Gedung Putih Jalan Indra Kila Kebumen Minggu 27 Maret 2022. Kebumen Lawyer Club gelar acara diskusi hukum bersama bertempat di Gedung Putih Jalan Indra Kila Kebumen, Jawa Tengah. Diskusi hukum halakah akademik dengan tema negara pelindung rakyat, rakyat jadi korban atau dikorbankan. Acara tersebut dihadiri pakar hukum Universitas Diponegoro Semarang serta puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat guna memberikan edukasi supaya masyarakat tidak menjadi korban para mafia hukum maupun mafia tanah dan lainnya. Sebagai narasumber dalam acara diskusi hukum, Profesor Dr. Andes Suteki SH.M. Hum didampingi oleh Dr. Haji Teguh Purnomo SH.MH MKN. Kami hormati para narasumber, yang kami hormati Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Kabupaten Kebumen, yang serta segenap tamu undangan dan para mahasiswa-mahasiswi STIS Kebumen yang berbahagia. Diskusi rutin ilmiah halakah akademik dengan tema negara pelindung rakyat tanpa ada halangan suatu apa. Yaitu halqoh, yang mana pada saat ini kita tidak bisa pungkiri umat Islam itu perlahan tapi pasti dia akan semakin merindukan Islam. Kita bisa melihat misalnya fenomena menutup aurat ya. Para alim ulama, para sesepuh bini sepuh di daerah Kebumen ini dan juga hadirin semuanya, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara tentang negara kalah dengan mafia, itu mafianya itu siapa? Nah itu dia. Mafianya itu bisa saya katakan secara singkat adalah peng-peng. Peng-peng itu penguasa dan pengusaha. Yang disakitkan atau sedang apa? Ya. Itu nanti konklusi dari sana. Tetapi kalau misalnya saya mencoba melihat analisa sosial yang sering selama ini kita lakukan ya, karena saya memang dilahirkan dari aktivis hukum gerakan ya, sama Pak Dr. Bahrul Ilmi itu senior saya adalah dilahirkan dari aktivis advokat tapi dari YLBHI. Jadi Mas Munir, terus Mas Bambang Wijoyanto, dulu guru saya adalah Bang Puyung. Kira-kira akhirnya kepriwe ya, cuman mendengar, cuman melihat. Karena apa? Karena tidak bisa atau tidak langsung diikutkan dalam gerakan itu, pemberdayaannya. Ya, oleh karena itu saya kira apa yang mungkin terjadi di sekitar kita kadang-kadang memang perlu masyarakat itu mungkin disambut langsung dengan dibantu, tetapi sebaliknya kadang-kadang rodot direwangi melenet kroso itu juga perlu gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, saya kira nanti gerakannya ini adalah sebuah gerakan bersama. Dan jangan salah, saat ada beberapa teman yang seperti Mas Di, dia seorang misalnya aktivis NGO ya, terus dia juga menulis di koran, tetapi institusi resmi, ada kejaksaan, ada advokat, ada polisi yang mengatakan bahwa kemarin katanya itu ada pemerasan berbaju pendampingan, ya, ini juga masyarakat itu nggak bisa geraknya karena rumongsone loh kok malah dibantu, kok malah menuduh seperti itu, gitu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini saya kira memang harus ke depan itu harus kalau yang namanya melakukan advokasi itu ya harus ada kita lakukan, tetapi di lain pihak setelah itu kita coba evaluasi ya. Orang terus misalnya pokoknya aku mesti kudu bener gini enggak. Karena masyarakat itu kadang-kadang nyuwun sewu, dia juga punya pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Jadi gampangannya orang ngomong sedikit beda dianggap radikal, ngomong sedikit beda dianggap provokator ya. Ini hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan yang misalnya tadi Mas John dari media, saya kira kalau saya sendiri, saya adalah tipe model advokat aktivis yang senang pasang badan gitu ya. Senang pasang badannya karena saya bisa menikmati bro ya. Saat saya misalnya nyun sewu di Jogja itu kan saya pernah juga ditangkap ya, dimasukkan ya, waktu itu pilihan yang sulit antara saya ngaku dari LBH ya, dan ngaku sebagai mahasiswa gitu. Ternyata saat ngaku dari LBH saya punya kartu LBH malah dilebokin truk loh, sampai pengacara malah marah kayak gini kan gitu. Rakyat itu merasa sedang tidak dilindungi gitu ya. Tidak ada pelindungnya. Tidak pelindungnya.
Tapi menurut saya ini hanya ingin sharing saja dengan Pak Suteki dan Pak Teguh ya. Negara kita kan berdasarkan Pancasila ya Pak ya. Katanya ya. Harusnya tidak katanya Pak, karena memang negara kita itu dulu didirikan oleh para pendirinya itu dengan berdasarkan Pancasila. Tapi sampai saat ini Pancasila itu saya rasa hilang, ya kan? Di sekolah juga sudah tidak ada. Maksudnya dari 100% itu paling 0,% ada Pancasila. Dalam diskusinya, DRH Teguh Purnomo SH MH MKN menyampaikan bahwa kegiatan mafia sudah masuk ke berbagai sektor sehingga dikenal dengan istilah mafia hukum peradilan, mafia kehutanan, mafia batubara, mafia penyelundupan, mafia tanah, mafia anggaran, mafia jabatan, dan masih banyak lagi mafia-mafia lainnya. Sedang di sisi lain terkesan pemerintah atau penegak hukum tidak berdaya menghadapi kegiatan mafia tersebut. Mungkin dikarenakan adanya oknum yang bermain di dalam atau karena sebab lain. Sementara Profesor Dr. Andes Suteki SH M Hum dalam keterangannya, negara tidak boleh kalah lawan radikal dan para mafia. Tugas pokok negara sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari Gedung Putih, Jalan Indrakila, Kebumen, Jawa Tengah, reporter John Kusmiadi, Kabar 1 Nusantara melaporkan.